Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang pertama dengan judul tanda-tanda yang menunjuk ke jalan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga pada saat ini, kami akan mempelajari firman Tuhan pelajaran sekolah sahabat Alkitab. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kehidupan kami, pelajaran yang akan kami pelajari tentang Yesus Kristus, di mana dia membuat tanda-tanda mujizat-mujizat, menunjukkan bahwa dia adalah Mesias penyelamat dunia, Raja di atas segala raja. Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kehidupan kami akan diberikan pemahaman dan mengerti, dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, kerohanian kami bertambah. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema yang tercatat dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama Yesus. Baik saudara-saudara, pekan yang lalu kita masih di triwulan yang ketiga dengan judul pelajaran sekolah sahabat yaitu Markus. Memfokuskan kita belajar tentang Markus. Sedangkan pekan ini kita telah masuk dalam pelajaran sekolah sahabat triwulan yang baru, bagian yang terakhir di tahun 2024 dengan judul besar tema-tema dalam Injil Yohanes. Artinya, kita akan mempelajari beberapa tema yang ada dalam kitab Yohanes. Kita akan fokus pelajari selama 3 bulan. 3 bulan terakhir ini di tahun 2024, kitab Yohanes. Nah, pelajaran sekolah sahabat di sini mengatakan keunikan dari pelajaran sekolah sahabat, yaitu ini kita akan mempelajari tentang Yesus Kristus. Dan keunikan selanjutnya itu penulis pelajaran sekolah sahabat masih sama. Kitab Markus yang kita telah pelajari pekan yang lalu, triwulan yang lalu, penulisnya adalah Profesor Thomas R. Shepard. Namun pada sekolah sahabat untuk Yohanes ini masih dengan penulis yang sama, seorang Profesor Andrews Study Bible, Profesor Andrews University, Thomas Shepard, tapi ditambah dengan seorang ahli teologi yang cukup terkenal ke dalam kalangan orang gereja Kristen Advent, yaitu Dr. Edward Sinke. Nah, saat kita memulai triwulan ini pada pelajaran kita, tema-tema dalam Injil Yohanes, marilah kita mengingat beberapa fakta biografi yang membedakan Yohanes dari tiga penulis Injil lainnya. Yohanes adalah yang termuda dari 3 penulis. Dia hidup paling lama dan menulis kisahnya lebih lambat dari penulis lain menulis kisah mereka. Dalam kitab Yohanes, dia memperkenalkan dirinya secara sederhana dan tidak langsung sebagai murid itu. Itu ada dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 33. Dia dikenal di antara rekan-rekan muridnya sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Yohanes 21 ayatnya yang ke-20. Dengan latar belakang ini, kita juga sebaiknya mempertimbangkan pentingnya nama Yohanes. Yohanes secara harfiah dan tepat berarti Allah itu murah hati. Jadi arti nama dari Yohanes secara harfiah yaitu Allah itu murah hati. Menjadi murah hati juga bisa berarti mengasihi. Saudara-saudara, Yohanes mengatakan bahwa dia adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Bukan karena tingkat mengasihi dari Yesus tertinggi adalah Yohanes, melainkan sekolah sahabat katakan begini, hati Yohanes lebih terbuka dan menerima Yesus dan kasihnya. Yohanes ingin agar semua orang membuka hati mereka lebar-lebar kepada Kristus dan percaya kepadanya sebagai Mesias sejati dan anak Allah yang ilahi. Nah, maksud penulisan sekolah sahabat untuk pekan ini
yaitu Yohanes mau menunjukkan bahwa Kristus melalui melakukan banyak tanda dan mujizat, memiliki kuasa ilahi. Mujizat-mujizat ini menunjukkan jalan menuju satu-satunya jalan yang menuntun kepada kehidupan kekal. Jadi kita akan pelajari tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Apa yang Yesus buat dalam kehidupannya, itu menunjukkan bagi kita semua inilah jalan kebenaran dan hidup untuk menuju kehidupan yang kekal. Nah, kita mungkin bertanya, apakah itu tanda? Dan apa perbedaan antara tanda dan mujizat? Nah, Sekolah Sahabat menyinggung begini, penulis Sekolah Sahabat begini. Kata mujizat berasal dari kata Latin yaitu miraculum, yang setara harafiah berarti sesuatu yang berasal dari ilahi, atau mengagumi, atau tercengang. Nah, Sekolah Sahabat menyinggung ada dua istilah Yunani dalam Perjanjian Baru yang digunakan untuk menggambarkan apa yang kita sebut sebagai mujizat. Yang pertama yaitu dunamis. Dunamis adalah istilah pertama yang secara harafiah ditafsirkan berarti kekuatan. Dari kata dunamis muncullah dinamit, dinamis, dinamisme, semua mengacu pada sesuatu yang kuat. Dan pada dasarnya, dinamis menggambarkan mujizat dengan sebagai demonstrasi kuasa ilahi Kristus di dunia. Yang kedua, semeion, atau tanda mengacu pada otoritas Kristus. Istilah ini menolong kita untuk memahami karya mujizat Kristus sebagai pertunjukan otoritas ilahinya di dunia, khususnya dalam menundukkan kuasa kekuatan kejahatan. Berikutnya, dan mengapa Yesus melakukan begitu banyak mujizat? Jadi ada timbul pertanyaan, mengapa Yesus mengadakan begitu banyak mujizat? Pertama, ada 3 jawaban yang boleh saya berikan. Menurut Sekolah Sahabat, penulis Sekolah Sahabat, Dr. Sinke dan juga Profesor Shepard. Pertama, itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia tertentu yang selalu mencakup dimensi spiritual, yaitu pengampunan dan pemulihan. Jadi yang pertama, mengapa Yesus membuat begitu banyak mujizat? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia berkaitan dengan pengampunan dan pemulihan. Yang kedua, tidak seperti banyak yang disebut mujizat hari ini. Yesus tidak pernah melakukan mujizat untuk memuaskan keingintahuan manusia, tetapi untuk menolong mereka yang membutuhkan. Jadi yang pertama tadi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal spiritual, pemulihan dan pengampunan. Yang kedua adalah untuk Yesus tidak memuaskan keingintahuan manusia, tetapi untuk menolong mereka yang membutuhkan. Contohnya ada orang yang sakit, dengan mujizat dia berikan kesembuhan. Yang tidak bisa berjalan, dia berkata, angkatlah tilammu dan berjalannya, maka sembuh. Yang ketiga, mujizat-mujizat Kristus berfungsi untuk memberikan bukti yang jelas tentang kebenaran, pekabaran, dan misi ilahinya kepada umat manusia yang terhilang. Itu kita boleh lihat jawaban-jawaban yang saya sudah berikan dalam buku Ellen White, Alpha Omega Jilid 5 halaman yang ke-114. Selanjutnya, apa alasan Yohanes menulis Injilnya? Apakah dia berkeinginan untuk menekankan mujizat-mujizat Yesus, ataukah ada alasan yang lain? Dr. Edward Sinke dan Thomas Shepard di sini dikatakan begini. Di bawah pengaruh Roh Kudus, kisah-kisah yang dimasukkan dituliskan supaya kamu percaya. Jadi alasan mengapa Yohanes menulis begitu banyak mujizat-mujizat tentang Yesus Kristus, di sini dikatakan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-30 dan 31. Nah, itu ada dalam ayat hafalan atau ayat tema kita pada sepanjang pekan ini. Nah, pekan ini kita akan melihat beberapa mujizat atau tanda-tanda yang Yesus buat dari mulai dia masih remaja, masih pada waktu dia melayani, berubah air menjadi anggur,
menyembuhkan anak dari seorang pegawai istana, kemudian menyembuhkan seorang yang sudah puluhan tahun sakit berada di dalam kolam Betesda. Tanda yang pertama atau mujizat yang pertama pada waktu Yesus berada di pernikahan atau perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Adalah peristiwa Yesus merubah air menjadi anggur, dan Alkitab mencatat bahwa peristiwa ini adalah mujizat pertama Yesus selama dia melayani di dunia ini. Sekolah Sahabat juga menyinggung sedikit tentang Musa, bahwa ternyata Musa adalah pemimpin bangsa Israel, dan dia membawa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya itu kita bisa lihat dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 22, Ulangan 26 ayatnya yang ke-8. Dia, Musa ini, adalah seorang yang Allah gunakan untuk membebaskan Israel dari Mesir. Dan bangsa Israel menganggap Musa pada waktu itu adalah penyelamat mereka. Dan fakta yang menarik dalam Alkitab, memang benar bahwa nubuatan tentang Yesus Kristus itu telah dinubuatkan dari peristiwa dari Taman Eden, Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Namun pada peristiwa keluar orang Israel dari tanah perbudakan tanah Mesir, peristiwa dari Musa, ternyata nubuatan tentang Yesus akan datang sudah ada dari dulu. Allah bernubuat melalui Musa bahwa ada seorang nabi seperti Musa akan datang. Allah akan meminta agar bangsa Israel mendengarkan dia. Dia sini adalah Yesus. Dan dia adalah Yesus. Nah, dan selanjutnya pada waktu peristiwa di pernikahan di Kana, ini merupakan satu peristiwa yang luar biasa terjadi. Oleh karena di situ Yesus melakukan mujizat yang pertama, yaitu dia di mana dia merubah air menjadi anggur. Nah, fakta Sekolah Sahabat mengatakan begini. Air tersebut berasal dari 6 tempayan. Air yang digunakan untuk tujuan pembasuhan menurut adat orang Yahudi, sehingga menghubungkan mujizat tersebut lebih dekat dengan tema keselamatan dalam kitab suci. Dan menurut Seventh-day Adventist Bible Dictionary halaman 1177, fakta berikutnya mengatakan begini. Terminologi Yunani oinos digunakan untuk jus anggur tidak beralkohol atau tidak berfermentasi, dan juga untuk air anggur yang beralkohol. Ellen White menegaskan bahwa air anggur yang dihasilkan pada mujizat itu tidak beralkohol. Itu boleh kita lihat dalam buku Ellen White, Kerinduan Segala Zaman, bagian pada pesta pernikahan halaman 149. Dan sekarang pertanyaan, mengapa mujizat pertama Yesus adalah tentang pernikahan? Sekolah Sahabat menyinggung begini. Ternyata pernikahan berdampak pada semua aspek keberadaan kita. Iblis tahu bahwa betapa pentingnya pernikahan. Jadi dia berusaha untuk membawa disfungsi dan kebingungan ke rumah gereja, sekolah, dan masyarakat kita pada umumnya. Pertanyaan lagi, mengapa Yesus hadir pada waktu pernikahan di Kana atau perkawinan di Kana, dan mengapa dia mengadakan mujizat yang pertama di sana? Karena Yesus menyoroti betapa pentingnya pernikahan dan memberkati pernikahan itu dengan kehadirannya. Ini berbicara tentang kekudusan, tentang sakral. Oleh sebabnya Yesus hadir di tempat itu, dia memberkati itu dengan cara hadir dan melakukan mujizat. Itu adalah tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah pada waktu dia berada di Kapernaum, dia menyembuhkan seorang anak dari pegawai istana. Jadi tanda yang kedua di hari Senin itu ada dalam Yohanes pasalnya yang ke-4 ayat selanjutnya itu. Firman Tuhan berkata begini. Yohanes 4 ayatnya yang ke-46. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur.
Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya waktu itu sedang sakit. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika pegawai istana ini mendengar bahwa Yesus akan datang, dia meminta agar Yesus mau menyembuhkan anaknya dan hampir mati itu. Edward Sinke dan Thomas Shepard, penulis Sekolah Sabat, dikatakan begini. Pada awalnya, tanggapan Yesus terhadap permohonan pegawai istana ini itu mungkin tampak kasar. Namun, pejabat ini menjadikan kesembuhan anaknya sebagai kriteria untuk percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, segera setelah Yesus menyuruh pegawai ini pergi untuk melihat anaknya ketika Yesus berkata, "Pulanglah, anakmu hidup atau sembuh." Jadi ketika dia meminta untuk menyembuhkan anaknya, Yesus menyuruh dia untuk pergi, pulanglah, lihatlah, anakmu hidup atau anakmu sembuh. Nah, hal yang menarik, hal yang ajaib, pada waktu dia pulang menuruti apa yang Yesus katakan, pada waktu dia berada di tengah jalan, dia bertemu dengan hamba-hambanya itu, dan hamba-hambanya memberitahukan bahwa anaknya sudah sembuh tepat di saat Yesus berkata, "Pulanglah, anakmu sembuh." Luar biasa. Pegawai bertanya kapan dia sembuh. Mereka berkata kepada anaknya, sembuh tepat ketika Yesus menyuruh pulang. Dan ajaibnya sekali lagi, pegawai itu langsung percaya kepada Yesus. Jadi ketika dia menuruti perkataan dari Yesus, ketika dia mengiyakan apa yang Yesus mau, pulang, lihat anakmu sembuh, ketika dia lihat, dia bertemu dengan hamba-hambanya bilang bahwa anaknya telah sembuh tepat di saat Yesus berkata pulanglah, maka saat itu dia langsung percaya kepada Yesus. Saudara, ketika Yesus telah menyembuhkan kita dari penyakit, ketika Yesus telah memberkati, ketika Tuhan telah memberkati saya dan saudara, ketika Yesus, Tuhan telah memperhatikan keluarga kita, adakah di antara kita yang langsung percaya kepada Yesus? Atau malah sebaliknya kita lupa untuk bersyukur dan bahkan lebih tidak percaya kepada Yesus? Pelajaran yang penting bagi kita untuk pekan ini, untuk hari Senin ini, adalah apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita mencoba untuk bersyukur dan percaya kepada Yesus. Tanda berikutnya, pelajaran Sekolah Sabat hari Selasa, mujizat di kolam Bethesda. Tanda selanjutnya ini dicatat dalam kitab Yohanes, terjadi di kolam Bethesda. Peristiwa ini terjadi ketika jatuh pada hari raya orang Yahudi. Dan sesudah Yesus berangkat dari Yerusalem. Dan kolam di Bethesda itu dipercaya bahwa pada waktu malaikat menyebabkan guncangan di dalam air, dan orang sakit pertama yang masuk ke dalam air akan disembuhkan. Akibatnya, beranda kolam dipenuhi orang-orang yang berhadap bisa sembuh saat air berguncang berikutnya. Yesus pergi ke Yerusalem, dan ketika dia melihat kolam, dia melihat kerumunan orang yang sedang menunggu. Yohanes pasalnya yang kelima ayat 5 dan ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lama sakitnya. Saudara, 38 tahun sakit. Dan Alkitab mencatat bahwa sakitnya di bagian kaki, dia cacat, dia susah berjalan, dia tidak bisa berjalan. Ayatnya yang ke-8 berkata begini, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara-saudara, rupanya orang ini mengalami keluhan di bagian kaki dan susah untuk berjalan. Dan orang ini, saudara-saudara, yang telah mengalami sakit cacat selama 38 tahun, dia tidak menyadari bahwa yang berdiri di depannya dan yang menyuruh untuk berjalan adalah Yesus yang menciptakan kakinya. Ellen White, Alpha Omega, jilidnya yang ke-5, halaman 207 berkata begini,
Yesus tidak meminta si penderita ini menggunakan iman kepadanya. Ia hanya berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi iman orang ini berpegang teguh pada perkataannya. Jika orang ini berhenti sejenak dan meragukan perkataannya, ia akan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Tetapi ia percaya akan perkataan Yesus Kristus, dan dalam berbuat menurut perkataan Tuhan, ia menerima kekuatan. Saudara-saudara, mengapa dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak terjadi mujizat atau kadang-kadang tidak terjadi sesuatu? Karena barangkali kita ragu akan perkataan Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita ketika Tuhan berkata A, B, C, atau D, ketika kita mau melangkah untuk menuruti apa yang Tuhan mau, tapi ketika kita ragu, maka hal-hal yang kita inginkan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar dari orang yang sakit di Bethesda, karena dia tidak ragu, dia langsung mengiyakan, pergilah, angkatlah tilammu dan berjalannya, maka pada waktu itu langsung sembuh. Edward Sinke dan Thomas Shepard katakan begini, demikianlah kita juga, terlepas dari kemalangan tangan fisik dan rohani kita yang tampaknya tanpa harapan, perlu memandang kepada Yesus yang dan hidup. Tidak peduli berapa lama dan keras kita mungkin telah mencari jawabannya di tempat lain, jawabannya berdiri tepat di samping kita dalam bentuk juru selamat kita yang terkasih. Pelajaran yang penting, kalau kita ragu-ragu dengan iman kita, mustahil. Jadi kita harus belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hari Rabu berbicara soal hati yang keras. Nah, ini adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya, kisah yang sama ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit di Bethesda. Yohanes pasalnya yang kelima ayat 10-16 mencatat ketika orang ini sudah sembuh, orang Yahudi pada waktu itu langsung memarahi orang itu dan memarahi Yesus. Pada saat Yesus menyatakan dirinya kepada orang yang telah disembuhkannya, orang tersebut langsung memberitahukan kepada para pemuka agama bahwa yang menyembuhkan atau yang menyuruh dia untuk berjalan mengangkat tilam atau tikar atau tempat tidurnya adalah Yesus. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabat. Nah, ternyata peristiwa ini terjadi pada hari Sabat. Dan orang-orang atau orang Yahudi waktu itu marah kepada Yesus karena telah melakukan hal yang tidak baik menurut pandangan mereka. Nah, jadi menurut mereka tidak boleh melakukan sesuatu penyembuhan kebaikan pada hari Sabat. Itu menurut mereka. Dan karena mereka marah, mereka ingin menganiaya Yesus, bahkan mau membunuh Yesus. Nah, permasalahannya adalah begini, saudara. Penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Dan orang Yahudi melarang orang lain, bahkan melarang Yesus yang telah menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, apalagi ketika mereka melihat orang yang telah sembuh itu mengangkat tikarnya. Nah, jadi mereka marah, mereka bilang bahwa tidak boleh melakukan hal-hal pada hari Sabat, menyembuhkan, mengatilan, dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelas Alkitab mencatat bahwa hari Sabat boleh berbuat baik. Dan menyembuhkan orang adalah perbuatan yang baik. Dan itu adalah bentuk pelayanan. Yesus berusaha untuk meyakinkan mereka tentang kebenaran. Jadi ini saudara berbicara tentang hati yang keras. Hati yang keras. Dan waktu itu Yesus telah berusaha meyakinkan mereka tentang kebenaran. Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat. Karena dia mau menunjukkan bahwa hari Sabat adalah hari kenikmatan. Hari untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk menjadi beban, atau bukan untuk menjadi kutukan atasnya. Tetapi, karena terbiasa mengeraskan hati, memanjakan hati untuk tidak mau berdamai, maka hati mereka mengeras. Dan karena hati mereka mengeras, semua disalahkan. Bahkan Yesus saja mereka salahkan. Saudara-saudara, terkadang dalam kehidupan kita,
dalam keluarga kita, dalam jemaat. Jika hati kita sudah keras untuk mendengarkan masukan orang lain, keras untuk berdamai dengan diri sendiri, jika hati kita sudah keras untuk berdamai dengan orang lain, kadang-kadang kita suka menyalahkan orang lain, kita tidak mau mengampuni orang lain, bahkan kita suka berbuat dosa-dosa yang lain. Selanjutnya, apa tanggapan dari Yesus? Ini masih berbicara soal Yohanes 5 ayatnya yang ke-10 sampai 16, 17, 18, dan seterusnya. Apa tanggapan dari Yesus? Tanggapan dari Yesus di pelajaran sekolah sahabat hari Kamis. Di akhir kisah pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit di Bethesda, ini pernyataan dari Yesus. Orang Yahudi mempersalahkan Yesus karena bertindak sesuatu yang salah menurut mereka. Padahal Yohanes sangat jelas dengan sengaja menulis kisah ini untuk dibaca oleh umat sekarang ini bahwa benar siapakah Yesus itu. Yohanes 5 ayatnya yang ke-18 dapat mengganggu karena sepertinya mengatakan bahwa Yesus melanggar hari Sabat. Dia membuat pelanggaran pada hari Sabat. Namun jika kita melihat lebih dekat pada Yohanes 5 ayatnya yang ke-16 sampai 18 menunjukkan bahwa bagi Yesus pekerjaannya pada hari Sabat sejalan dengan hubungannya dengan Bapanya. Terus apa pernyataan Yesus ketika orang Yahudi menuduh bahwa dia telah melakukan kesalahan? Nah, di sini ada 3 jawaban, saudara-saudara. Yang pertama, dia menjelaskan hubungannya yang intim dengan Bapa. Itu ada dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 30. Yesus menyatakan bahwa dia dan Bapa bertindak dalam keharmonisan sampai pada titik di mana Yesus memiliki kuasa untuk menghakimi dan membangkitkan orang mati. Yohanes 5 ayat 24 sampai 30. Yang kedua, Yesus menyebutkan 4 saksi secara berurutan untuk pembelaannya. Yohanes Pembaptis, Yohanes 5 ayat 31 sampai 35, mujizat yang Yesus lakukan ayat 36, Bapa ayatnya yang ke-37 dan 38, dan kitab suci ayatnya yang ke-39. Masing-masing saksi ini memberikan kesaksian yang mendukung Yesus. Dan yang ketiga adalah dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-40 sampai 47. Yesus menghadapkan kepada para pendakwanya dengan penghukuman mereka sendiri, menyatakan perbedaan antara pelayanannya dan sikap mereka yang mementingkan diri sendiri. Saudara, menjadi tantangan bagi kita. Kita perlu dengan bijaksana seperti Yesus menjawab atau bertindak ketika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau menjebak kita, yang mau menjebak kita, sekalipun itu tentang kebenaran dan sekalipun kita dalam posisi yang benar. Kesimpulan. Yang pertama, Yesus tahu bahwa pernikahan adalah bentuk yang sakral dalam sebuah hubungan. Setan tahu persis itu dan setan berusaha menghancurkan pernikahan orang Kristen. Tetapi Yesus ketika hadir di pesta kawin di Kana, dia mengadakan satu tanda mujizat. Dia memberkati acara itu dengan kehadirannya dan membuat mujizat. Yang kedua, di saat dimana kita percaya kepada Yesus, saat itu juga mujizat terjadi kepada kita, bahkan kepada keluarga kita. Yang ketiga, hanya mendengar suara Tuhan Yesus saja kita bisa sembuh dari penyakit. Yang keempat, hati yang telah dimanjakan untuk keras hati, tidak mau berdamai dengan orang lain, tidak mau berdamai dengan keadaan, tidak mau berdamai dengan diri sendiri, akan mengeras. Apa yang harus dibuat? Jangan keraskan hatimu. Yang kelima, kita perlu dengan bijaksana menjawab dan bertindak ketika ada pertanyaan, perlakuan, hal yang menjebak kita, sekalipun itu berbicara soal kebenaran dan sekalipun kita berada di posisi yang
yang benar. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih pada saat ini kami telah mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Dengan kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kehidupan kami semua. Kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Berkati hamba, berkati pemirsa dimanapun berada. Pribadi, keluarga, jemaat mereka, Tuhan kiranya perhatikan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, jika berkenan saudara boleh like, comment, subscribe, dan saudara boleh bagikan ini kepada banyak orang. Tuhan memberkati, haleluya, tumere.